Ya, selamat pagi anak-anakku. Semua sehat? Ya, semangat ya. Pada pagi hari ini kita bertemu untuk melakukan kegiatan MPLS ya. Dan pada kesempatan ini Pak Guru kebagian menyampaikan materi KKM ya. Supaya untuk mengawali tahun pelajaran ini anak-anak paham, maka Pak Guru akan menyampaikan apa itu KKM ya. KKM kepanjangannya adalah kriteria ketuntasan minimum ya. Kriteria ketuntasan minimum. Pada kesempatan ini nama Pak Guru supaya kalian kenal adalah Yohanes Sunarto SPD dan Pak Guru nanti setiap harinya mendampingi kalian mata pelajaran IPA ya. IPA. Selanjutnya KKM atau juga kepanjangannya kriteria ketuntasan minimal atau minimum merupakan kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada peserta didik untuk mencapai ketuntasan. KKM itu biasanya sudah ditetapkan pada awal tahun pelajaran ya. Pada kesempatan ini anak-anakku menjalani tahun pelajaran 2021-2022. Supaya anak-anak paham, maka akan diterangkan secara singkat tentang bagaimana menentukan KKM. Yang pertama, itu menghitung jumlah kompetensi dasar atau sering disebut dengan KD. Yang kedua, menentukan kekuatan atau nilai setiap aspek komponen sesuai dengan kemampuan masing-masing aspek. Kemudian, ada 3 aspek dalam menentukan KKM. Yang pertama, aspek kompleksitas ya. Yang kedua, aspek sumber daya pendukung atau sarana. Yang ketiga, aspek intake ya. Aspek kompleksitas semakin kompleks atau sukar, maka nilainya yang diperoleh mestinya semakin susah ya, semakin rendah. Dan semakin mudah KD, maka nilainya semakin tinggi. Sedangkan aspek sumber daya atau pendukung, semakin tinggi sumber daya pendukung atau semakin lengkap pendukungnya, maka untuk memperoleh nilai itu semakin mudah atau tinggi ya. Kemudian aspek intake. Aspek intake ini berkaitan dengan kemampuan awal siswa. Jadi siswa yang masuk ke sekolah ini itu kemampuannya bagaimana gitu ya. Jadi semakin tinggi kemampuan awal siswa, juga nilainya semakin tinggi pula. Selanjutnya, jumlah nilai setiap komponen dibagi 3, karena tadi ada kompleksitas, daya dukung, dan intake ya. Maka jumlah nilai setiap komponen dibagi 3 untuk menentukan KKM setiap KD. Jumlah seluruh KD itu nanti untuk pembagi untuk menentukan KKM mata pelajaran. KKM setiap mata pelajaran pada setiap kelas tidak sama, tergantung pada kompleksitas KD, daya dukung, dan potensi siswa atau intake tadi. Ini contoh untuk memperoleh KKM. Ini dibuatkan tabel Pak Guru, coba dicermati. Seperti ini. Atau juga dengan poin atau skor seperti ini. Nah ini untuk penghitungannya dibuatkan tabel seperti ini anak-anak supaya memahami. Ini misalnya ada KD, kemudian ada indikator, ataupun ini digunakan sebagai misalnya 4 KD juga bisa, tetapi ini cara pengolahannya. Ini tabel yang pertama kompleksitas, yang kedua daya dukung, yang ketiga intake ya. Kemudian dari nilai-nilai ini ya dibagi 3 yang akhirnya menjadi KKM pada KD di tabel KD ini. Kemudian ini contoh penghitungannya ya. Jadi KD pertama atau indikator pertama juga bisa, indikator kedua, indikator ketiga, indikator keempat ya. Ini dari masing-masing KD ini diperoleh
angka KKM ini. Jadi angka yang paling belakang ini adalah KKM KD. Nah, dari KD ini mengacu ke KKM mata pelajaran. Selanjutnya akan ditampilkan cara menghitung KKM mata pelajaran. Nah, ini ya, jadi tadi jumlah KD-nya 4 ya. Yang pertama KKM-nya 70,33, 71, 70, 70 ya. Dijumlah ketemunya 281,33. Jumlahnya 4, maka dibagi 4. Ketemu 70,33 ya. Jadi nanti KKM mata pelajarannya 70,33. Ini anak-anak, KKM itu tidak angka pecahan, tetapi dibulatkan. Tadi terakhir diperoleh hitungan 70,33, maka dibulatkan menjadi 70. Nah, selanjutnya anak-anak, ini ditampilkan KKM yang berlaku di SMP Negeri 2 Jatipuro pada tahun 2021-2022. Ya. Coba dicermati bahwa KKM seluruh mata pelajaran, KKM pengetahuan, KKM keterampilan 70 ya. Ini berlaku untuk semua mata pelajaran ya, semua mata pelajaran. Jumlah pelajarannya, mata pelajarannya berapa anak-anak di situ? 11 ya. Di SMP Negeri 2 Jatipuro itu dibuat KKM tunggal 70 untuk semua mapel, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Jadi penentuan KKM itu bisa tunggal, bisa multi atau berbeda-beda. Dan melalui rapat Dewan Guru ya, itu menentukan KKM tunggal 70, di mana diperoleh dari penghitungan masing-masing mata pelajaran itu menggunakan modus. Modus itu KKM yang paling banyak muncul adalah 70. Maka disepakati KKM tunggalnya adalah 70 ya, 70. Ini tampilan untuk seluruhnya. Ini dirangkum. Jadi dari paparan di depan KKM kelas 7 70, kelas 8 70, kelas 9 70 ya. Sedang rentangnya 70 sampai 80 itu C, 81 sampai 90 B, 91 sampai 100 itu A ya. Demikian anak-anak tentang materi KKM. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga menjadikan pemahaman anak-anak. Jadi anak-anak dalam memulai kegiatan belajar mengajar di tahun pelajaran 2021 lebih memahami. Ya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap memegang teguh semboyan dari SMP Negeri 2 Jatipuro, yaitu tak kenal lelah untuk selalu belajar. Dan selanjutnya, silakan anak-anak mengikuti materi selanjutnya.